Baik, selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Di sini saya Ida Ayu Putu Triandari dengan NIM 20026122204. Saya merupakan koas di Departemen Anestesiologi dan juga Terapi Intensif periode 9 Agustus sampai 19 September 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai shock dan terapi cairan. Baik, dari shock itu merupakan sindroma klinis akibat gangguan aliran darah yang menyebabkan perfusi jaringan tidak adekuat atau hipoperfusi yang dapat mengancam nyawa. Dari klasifikasinya, shock itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada shock hipovolemik, yang kedua ada shock kardiogenik, yang ketiga ada shock distributif, yang keempat ada shock obstruksi. Kemudian untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai shock hipovolemik, di mana itu merupakan adanya kekurangan dari volume darah di dalam pembuluh darah. Padahal darah itu sendiri merupakan sumber utama dari nutrisi dan juga oksigen untuk sel. Jadi jika volume darah itu berkurang, maka akan terhambat pada distribusi oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel sehingga dapat menimbulkan hipoperfusi. Kemudian untuk dari jenisnya sendiri dapat dibagi menjadi hemoragik dan non hemoragik, di mana hemoragik itu atau pendarahan itu bisa disebabkan oleh adanya trauma, pendarahan dan juga gastrointestinal, sedangkan yang non hemoragik atau non pendarahan itu bisa disebabkan oleh adanya diare, dehidrasi dan juga muntah. Kemudian untuk klasifikasi dari derajat syok pendarahan itu dapat dibagi menjadi 4 kelas, di mana semakin berat pendarahannya maka akan semakin tinggi kelasnya. Dinilai dari jumlah darah yang hilang dan juga gejala klinisnya. Kemudian dari kriteria shock yang hilang itu dapat dilihat dari jumlah darah per sesinya. Kemudian bisa dilihat juga dari gejala klinis seperti nadi, kemudian tekanan nadi, kemudian tekanan darah, respirasi, produksi urin, tingkat kesadaran, dan juga dari cairan penggantinya. Kemudian yang kedua itu ada shock kardiogenik, di mana kerusakannya itu terjadi pada alat pompa darah yaitu jantung, sehingga terjadi penurunan dari curah jantungnya. Bisa terjadi karena adanya gangguan pompa jantung yang disebabkan oleh berbagai hal, misalnya karena infak miokard, miokarditis, kardiomiopati, gangguan katup, ventrikuler septal dan juga ventrikuler septal defect. Kemudian untuk patogenesisnya seperti yang ada pada bagan di sebelah kanan ini, itu di mana dapat disebabkan oleh karena adanya cardiac arrhythmia, cardiac false dysfunction, kemudian kardiomiopati, kemudian cardial infarction, di mana ini sering menjadi gejala yaitu adanya penurunan dari tekanan darah, kemudian bisa menjadi edema pada perifer, kemudian bisa terjadi takikardi, kemudian ada bisa terjadi dispenia atau takipenia, dan juga bisa terjadi oligouria atau yang biasa disebut dengan produksi urinnya itu berkurang. Kemudian dilanjutkan dengan shock distributif, itu di mana terjadi karena adanya penurunan dari aliran darah organ vital yang dapat ditandai dengan adanya vasodilatasi sistemik, di mana shock distributif ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada shock septif, yang kedua ada shock anafilaksis, dan juga yang ketiga ada shock neurogenik, di mana dibahas satu-satu mulai dari shock sepsis itu
ditandai dengan adanya sepsis atau bakteri dalam darah sehingga dia itu akan merangsang dari mediator inflamasi dan dapat terjadi hipotensi yang persisten. Ini diperlukan adanya vasopresor untuk membuat MAP-nya itu lebih dari 65 mmHg. Kemudian kadar serum laktatnya itu harus lebih dari 2 mol per liter atau 18 mg per dl, walaupun sudah diresusitasi dengan adanya cairan. Kemudian yang kedua itu ada shock anafilaksis, di mana terjadi karena adanya alergi yang dapat ditandai dengan adanya hipotensi dan juga kolaps pada sirkulasi darah yang disebabkan oleh mediator inflamasi. Shock neurogenik ini dapat terjadi akibat adanya gangguan dari jalur simpatis yang fungsinya menurun di servikal atau bagian atas torakal dari medula spinalis. Itu dapat menyebabkan hilangnya tonus dari vasomotor atau vasodilatasi dan juga hipotensi, dan juga adanya hilangnya persarafan simpatis ke jantung. Shock neurogenik ini mempunyai trias, yaitu yang pertama hipotensi, yang kedua takikardi, dan juga vasodilatasi dari perifer. Kemudian di sini akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai shock obstruktif, di mana itu terjadi gangguan mekanisme aliran darah karena peningkatan tekanan intratorakal atau gangguan aliran keluar dari arterial jantung atau keduanya. Etiologinya itu bisa disebabkan oleh emboli paru, tension pneumotoraks, kemudian adanya hipertensi pulmoner, dan juga tamponade jantung. Untuk gejala klinisnya yang didapatkan pada pasien shock obstruksi ini dapat terbagi dari berbagai organ. Misalnya yang pertama itu dari bidang neurologi, yaitu adanya perubahan dari status mental, penurunan kesadaran, dan juga pasien akan mengalami kebingungan. Kemudian pada sistem kardiovaskuler itu bisa terjadi hipotensi, takikardi itu sebagai respon feedback untuk mencukupi kebutuhan sel-sel. Kemudian nadinya juga cepat dan juga reguler. Kemudian pada sistem respirasi itu bisa terjadi takipnea. Kemudian pada sistem urologi itu dapat terjadi oliguri, di mana produksi urinnya itu akan berkurang. Kemudian pada kulit itu akan dapat didapatkan akral yang dingin, kemudian adanya sianosis, kemudian kulit juga bisa menjadi kemerahan dan juga hangat. Ini biasanya terdapat pada shock distributif. Kemudian dapat juga muncul gejala lainnya yang disertai dengan adanya demam pada shock sepsis, misalnya itu karena adanya terjadi infeksi, kemudian bisa juga terjadi asidoksis dari laktat. Kemudian dari pembahasan tadi itu dapat disimpulkan bahwa yang menjadi akar dari permasalahannya itu adalah tingkat dari kebutuhan oksigen dan juga suplai dari oksigen itu, sehingga kita akan meningkatkan hantaran dari oksigen dan juga menurunkan kebutuhan oksigen, serta kita juga bisa mengatasi dari penyebab dasarnya. Kemudian untuk menurunkan dari konsumsi atau kebutuhan oksigennya sendiri, dapat diberikan obat sedasi analgetik yang misalnya itu adalah obat sedasi dan juga obat analgetik, dan juga bisa diberikan obat yang lainnya. Kemudian untuk meningkatkan penghantaran oksigen yang terdapat
di dalam darah, kita bisa memberikan obat yang mengefek pada vasokonstriksi dan juga meningkatkan dari gonadotropin. Kemudian kita juga dapat meningkatkan kontraktilitas dengan menggunakan agen dari inotropik dan juga menormalkan dari temperatur serta menetralkan dari pH dari pasiennya. Kemudian kita masuk ke pembahasan dari terapi cairan. Jadi terapi cairan itu sendiri merupakan mekanisme dari pengaturan dan juga pemberian cairan untuk mencapai perfusi jaringan yang normal dengan memperhatikan hubungan keseimbangan cairan dan juga elektrolit dari pasien. Kemudian terapi cairan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu resusitasi dan juga rumatan. Yang pertama, untuk resusitasi sendiri dapat menggunakan kristaloid dan juga koloid, di mana ini tujuannya adalah untuk menghilangkan akut cairan tubuh. Kemudian untuk rumatan itu bisa menggunakan elektrolit dan juga nutrisi. Tujuannya sendiri adalah untuk memelihara keseimbangan cairan tubuh dan juga nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Kemudian sifat cairan berdasarkan tonisitas itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada hipotonis, yang kedua ada isotonis, yang ketiga ada hipertonis, di mana pada hipotonis ini osmolaritasnya lebih rendah daripada serum. Kemudian isotonis itu osmolaritasnya sama dengan serum pada plasma darah. Kemudian pada hipertonis itu osmolaritasnya lebih tinggi daripada serum plasma darah. Kemudian pada hipotonis itu cairan bergerak dari intravaskuler ke dalam intrasel. Kemudian pada isotonis karena osmolaritasnya dan juga serumnya itu sama, maka cairannya tetap berada pada pembuluh darah. Kemudian pada hipertonis itu cairannya yang ada dalam intrasel akan bergerak keluar menuju intravaskuler. Kemudian untuk komposisi dari cairan kristaloid, jadi di sini bisa kita lihat adanya beberapa macam cairan. Contohnya yang di sini yang saya ambil yaitu yaitu cairan normal salin, di mana pada normal salin ini itu toksisitinya yaitu isotonis. Kemudian terdapat molekul ion Na+ sebanyak 154, kemudian klorida sebanyak 154, sehingga saat kita ingin memberikan terapi cairan, kita harus memperhatikan dan juga melihat dengan baik dan juga benar dari komposisi elektrolit dan juga tonisitas dari cairan itu sendiri. Kemudian untuk jenis cairan koloid itu misalnya yang pertama di sini saya hanya mengambil dua contoh yaitu albumin dan juga dextran. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu yang albumin itu merupakan larutan koloid murni dari plasma manusia. Waktu paruh dari albumin ini sendiri dalam plasma darah sekitar 16 jam dengan 90% tetap bertahan dalam intravaskuler dan selama 2 jam setelah pemberian. Kemudian untuk dextran itu ada dua, yaitu dextran 70 dan 40 yang dicampur dengan NaCl, dextrosa atau RL. Dextran 70 ini dapat digunakan untuk syok hipovolemik dan juga profilaksis dari tromboemboli. Kemudian batas dosis yang dapat digunakan yaitu 20 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian untuk dextran 40 tidak untuk syok hipovolemik karena dapat menyumbat tubulus ginjal dan juga dapat mengakibatkan gagal ginjal akut.
Kemudian kita akan membahas mengenai perbedaan kristaloid dan juga koloid. Jadi, kristaloid itu mempunyai berat molekul yang lebih rendah. Pada koloid itu berat molekulnya lebih tinggi, kemudian kristaloid ini akan lebih mudah untuk menembus membran semipermeabel. Sedangkan pada koloid itu karena ukuran molekulnya lebih besar, sehingga dia tidak dapat menembus membran kapiler. Kemudian dia akan tetap diam di intravaskuler saja. Kemudian untuk waktu paruh dari kristaloid itu selama 20-30 menit, sehingga saat diberikan dari cairan kristaloid ini, akan dia cepat untuk keluar dari tubuh sehingga tidak akan bertahan lama. Sedangkan pada koloid ini dia akan bertahan lama, yaitu sekitar 2-8 jam. Perbedaan selanjutnya yaitu pada kristaloid terdapat perfusi dari kapiler yang rendah, sedangkan pada koloid perfusi kapilernya itu bagus. Kemudian pada kristaloid itu akan menimbulkan reaksi alergi, sedangkan pada koloid itu terdapat risiko terjadinya anafilaksis. Kemudian pada kristaloid ini lebih mudah dan juga lebih murah daripada koloid. Kemudian untuk cara memilih cairannya. Yang pertama, kita dapat melihat dari tujuan terapi. Apakah tujuannya untuk resusitasi cairan, atau rehidrasi, atau untuk maintenance. Jadi, jika tujuannya untuk resusitasi, maka digunakan cairan yang tepat untuk menembus plasma. Jika tujuannya untuk rehidrasi, maka kita lihat dari jumlah elektrolitnya. Kemudian untuk maintenance itu kita bisa lihat dari C yang dapat bertahan lama di dalam plasma. Kemudian lihat apakah terdapat abnormalitas dari elektrolit. Di sini dapat kita lihat komposisi cairan intravena yang akan diberikan, terutama untuk koreksi dari elektrolitnya. Kemudian kita juga harus melihat bagaimana distribusi dari cairannya. Apakah cairan ini lebih lama di intravaskuler atau lebih cepat ke intrasel. Kemudian untuk kebutuhan cairan untuk pemeliharaan dengan rumus 421, di mana pada 10 kg pertama itu dapat diberikan 4 mg per kilogram berat badan per jam. Kemudian untuk 10 kg kedua itu dapat diberikan 2 mg per kilogram berat badan per jam. Kemudian untuk sisa berat badan itu dapat diberikan 1 mg per kilogram berat badan per jam. Kemudian untuk kebutuhan cairan selama pembedahan, jadi pada saat kita melakukan pembedahan, kita harus mengganti cairannya. Yang pertama itu dari defisit cairan puasanya, kemudian dari cairan pemeliharaan atau maintenance-nya, kemudian diberikan juga pengganti cairan karena adanya perdarahan, itu misalnya diberikan kristaloid 3:1 atau koloid 1:1. Kemudian itu ada third space loss, di mana 4:6:2 rule, 4-6-8 rule itu tergantung dari jenis pembedahan yang akan dilakukan. Misalnya diberikan 4 mg per kilogram per jam, itu untuk surgery yang ringan seperti herniasi, was oris, atau brace. Kemudian untuk 6 ml per kilogram per jam itu untuk surgery yang sedang seperti ginekologi, orto, atau torak. Kemudian untuk 8 mg per kilogram per jam itu untuk surgery yang mayor seperti mayor bowel, kemudian vaskuler, kemudian trauma. Kemudian untuk tujuan cairan pasca bedah itu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan cairan, elektrolit, dan juga nutrisi. Kemudian mengganti cairan
pada masa pasca bedah, kemudian melanjutkan pengganti defisit prabedah dan selama pembedahan, kemudian dapat dikoreksi gangguan keseimbangan karena adanya terapi cairan. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.